Anato botani wai lerara mauyo gere apuna mamaramete nuamba sumbala tawa benuna mahapolabu manu ililolonggoko gapung ola emepana sebawai ronenito utun goreng lapelama buamai aleben nuang patumbala tawa benuna mahapolabu Ketika saya ada di sini, masuk ke sini sejak tahun 2011, saya menemukan bahwa orang-orang di sini itu masih tertinggal dalam banyak hal. Yang pertama itu soal air. Mereka memiliki begitu banyak sumber mata air, tapi mereka sendiri tidak menikmati air itu secara baik. Itu satu faktor paling pertama yang membuat saya ada di sini. Pemenuhan kebutuhan airnya itu masih jauh dari kita sebut layak lah. Lapelama buamai aleben nuang patumbala tawa benuna mahapolabu Itu macam tidak tahu benarnya apa ya. Bikin bak itu mau berapa sudah tuh bang? Di mata air tadi itu sebelahnya itu besar tuh. Ada lagi jalan tinggi atas itu, ada lagi bak di atas itu. Ya, itu tapi semuanya terjadi. Wih, di sini kampung pipa terbuang-buang. Pipa banyak betul di sini kampung. Tapi air tetap tidak bisa jalan. Air tetap tidak bisa. Itu dia punya masalahnya di apa? Itu ya, tidak tahu loh ini. Orang bilang air ada begitu. Tapi kalau dulu itu setengah mati. Lagi pesta. Kalau pakai Honda berapa satu kali jalan? Kali jalan 5.000 ada 7.000. Kalau bensin naik 7.000. Itu dia antar air berapa banyak? Hanya 2 tangki. 20 liter itu 2. Sama 10 liter itu 2 kalau harga 7.000. Nah, kalau 5.000 itu 20 liter itu 2. Hanya tangki besar begitu, 2. Itu 5.000. Pemandangannya luar biasa. Jadi terus terang bahwa kami di Desa Lautan Lole ini memiliki sekian banyak sumber mata air. Tetapi karena kondisi geografis, maka sampai dengan saat ini kami masih kesulitan air. Jadi salah satu sumber mata airnya ini itu namanya Waikanora. Kurang lebih 2 kilo dari kampung. Dan sumbernya ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat setiap tahun ketika ada seremonial di Duli. Dan saat ini masyarakat ambil air dari sumber yang dimaksud. Kemudian hal yang kedua itu soal perhatian pemerintah untuk daerah-daerah seperti ini. Mereka ini dalam konteks administrasi pemerintahan, mereka masuk dalam wilayah kecamatan Solor Barat. Yang sebenarnya kalau dijangkau dari kota kecamatan itu, dia tidak terlalu jauh. Hanya transportasinya yang buruk, itu membuat kampung ini begitu jauh. Ya, mereka tidak hanya jauh secara fisik, tapi juga jauh dari sumber-sumber informasi yang berhubungan dengan hak-hak mereka terhadap
pembangunan. Sore Om. Masyarakat yang ada di sini bahwa selama ini walaupun kami atau di sini mempunyai banyak mata air, tetapi sulit sekali untuk dikonsumsi atau kita bawa ke kampung. Soal air ini sudah 5 proyek yang melaksanakan kegiatan pemasangan pipa, ada yang hidram, tetapi tidak berhasil hanya karena letak mata air itu di bawah. Lalu pemukiman desa ini nih di atas. Jadi untuk sementara akses jalan saat ini itu sangat-sangat buruk. Sebelum Maret 2015 ini jalan swadaya. Dan jalan swadaya itu hanya digunakan saat musim kemarau. Jadi mulai bulan November dan seterusnya sampai musim hujan itu selesai, itu komunikasinya putus. Jadi kendaraan roda 2 apalagi roda 4 itu tidak bisa menggunakan jalan dimaksud. Cara berpikir gotong royong itu masih ada di sini. Pemerintahan adat atau struktur adatnya itu dia masih berfungsi untuk urusan pembangunan di sini gitu. Kalau dulu saya datang itu ternyata Lama Ole atau Lewotana Ole ini sama seperti kampung lain yang individualnya itu sangat kuat, saya pasti tidak ada di sini. Kesempatan ini saya mau menyampaikan satu dua informasi terkait dengan apa yang sedang terjadi di sini. Kepada saudara-saudara, terutama Bapak Desa, Bapak-bapak yang ada di sini, saya selalu katakan bahwa saya datang hanya membawa pikiran. Saya tidak bawa uang. Kalau pikiran ini diterima, mari kita kerjakan bersama. Saya tidak membawa uang. Mari kita bicara tentang segala kebutuhan kita yang berhubungan dengan gagasan pengurusan air ini dengan pemerintah. Bukan hanya karena kita punya status sebagai desa yang ada dalam hutan lindung, tapi karena memang kita butuh ekologi itu untuk kelangsungan kehidupan. Kalau Lama Ole rusak, seluruh amat air di bawah ini kering, Solor menjadi padang pasir. Percaya saya. Kalau organisasi ini sudah sangat membantu kami di sini, karena dari dulu terjadi penebangan kayu liar sedikit-sedikit ada. Dengan adanya Ibu Vero masuk di sini menyampaikan apa fungsi dari hutan, air, sehingga masyarakat mulai sadar bahwa air itu perlu dilindungi sehingga bisa memberikan keuntungan bagi kami di sini dan anak cucu kami nanti. Saya pikir kalau kita omong terlalu banyak hal yang mau kita bikin, saya rasa juga belum tentu bisa terlaksana di sini. Karena itu saya datang awal itu dengan satu keinginan untuk bagaimana mendorong mereka untuk mengelola mereka punya air ini secara terorganisir, lalu juga kemudian mengajak mereka untuk menanam kembali jenis-jenis benih-benih lokal yang ya 1-2 masih tersisa di sini, yaitu untuk ditanam kembali. Itu masyarakat di sini senang dengan Ibu Vero Pencara. Ibu bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat adat, sehingga masyarakat adat bisa mengerti, sehingga bisa terima baik apa yang Ibu Vero maksudkan. Saya kira ide ini bukan sama sekali datang dari saya, dari luar murni, tetapi saya coba merespon apa yang menjadi kekeluhan mereka selama ini. Sebelum saya ada di sini didukung oleh
Yayasan Para Perintis ya, dengan dukungan transportasi, itu diskusi kami tentang air di Lama Ole atau di Lawang Tanah Ole ini sudah intens sejak dari 2011. Semua menganggap, melihat bahwa hal ini sangat baik dan baru dimengerti teristimewa pada siang tadi deklarasi tadi. Kalau saya melangkah dengan dua tujuan sekaligus, saya tidak ingin itu menjadi gagal. Karena itu dari dua itu saya memilih fokus di air. Ya hampir setahun ya. Itu hasilnya juga baru hari ini kami menyelesaikan organisasinya. Tapi organisasi itu adalah organisasi yang menggunakan murni struktur adat mereka yang ada di sini. Deklarasi Badan Pengelola Air Lapa Lamambuan bahwa air sangat hakiki dalam mempertahankan kelangsungan bumi dan penduduknya, bahwa manusia tidak memiliki alternatif terhadap air meskipun harga air semakin mengancam, karena air merupakan kebutuhan paling penting bagi kehidupan manusia dari segala aspek. Bersama Kementerian Pangan Beruang. Dengan hadirnya Yayasan Perintis ya, Yayasan Perintis ini, itu langkah pertama itu membentuk badan ini ya. Ini yang sudah dilegalisasi oleh Bupati Flores Timur dengan dinas-dinas terkait. Itu merupakan kebanggaan kami di Desa Lawang Tanah Ole, dengan harapan bahwa badan ini bisa ya sebagai pelopor untuk ya pendekatan pelayanan air ini ke depannya. LSM atau orang seperti saya itu hanya satu titik kecil yang mencoba untuk memotivasi masyarakat maupun pemerintah desa sendiri, untuk segera mengurus air. Orang merasa bosan karena sebelum kami lahir, nenek moyang kami, orang tua kami juga sudah sedang berusaha sampai dengan saat ini, sehingga kami anak-anak muda merasa itu sepertinya membosankan mereka untuk hanya karena omong tentang air. Ini baru tahap awal bagaimana membuat sebuah rumah, membangun sebuah rumah untuk mereka bersama-sama, secara bersama-sama ya, memikirkan cara-cara yang lebih efektif mendatangkan air di kampung ini. Kedepannya untuk mendekatkan air itu yang kami harapkan itu bisa kerjasama dengan pemerintah daerah atau pihak lain yang bisa membantu kami, mungkin auto tangki atau pick up untuk membantu distribusi air ke sini. Impian kami itu kira-kira ke depannya mudah-mudahan bisa jadi perkembangan ekonomi bisa teratasi, lalu STBM bisa berjalan dengan lancar, dan kemudian barangkali akses-akses lain yang menunjuk ini bisa berhasil. Jadi yang saya perlukan ke depan adalah kesatuan hati mereka di kampung ini untuk menyukseskan apa yang sudah kami rintis ini. Kesatuan hati, bukan hanya kesatuan fisik gitu. Kami akan berusaha untuk sama-sama menanam kembali tanaman yang bisa mendatangkan air. Bahwa selain kita siapa lagi? Jadi ini kita dengan ikhlas hati untuk bisa menggabungkan diri untuk bisa berusaha, sehingga mungkin barangkali generasi kita berikutnya mereka merasa bahwa dari dulu mereka sudah berpikir seperti itu, kenapa kita tidak bisa? Jadi apapun terjadi, apapun halangan atau tantangan itu pasti kita akan hadapi bersama-sama.